Pagi para riders. Hari ini hari pertama puasa di tahun 2026. Dan hari pertama diberi anugerah hujan. Mudah-mudahan puasanya masih terus semangat. Karena cuacanya hujan ini cukup sejuk, jadi juga mendukung buat melakukan ibadah puasa. Nah, saat ini gue menggunakan gear Osmo 5 Pro dan mic-nya menggunakan DJI Mic Mini. Ini posisinya Osmo 5 Action Pro gue taruh di stang ya. Jadi mungkin mudah-mudahan sih tidak goyang karena getarannya cukup kuat juga nih, taruh di stang motor. Dan mic mininya gue tempel di kerah baju. Nah, hujannya bertambah lebat lagi. Kalau hujan gini hati-hati berkendara karena jalannya licin. Dan pastikan selalu lihat spion kanan dan kiri. Karena pasti semua orang pandangannya terbatas kalau terjadi hujan. Ini maaf tadi gua lap karena lensanya kena hujan, jadi mungkin agak terhalang. Kondisi seperti ini mungkin beberapa hari ke depan ya. Kalau gue lihat di prediksi BMKG beberapa hari ke depan ini mungkin akan hujan. Jadi buat para riders lebih baik dari rumah sudah pakai jas hujan. Jadi sewaktu-waktu dari rumah tidak hujan, tapi nanti di jalan mungkin bisa terkena hujan, jadi ya lebih baik pakai jas hujan saja dari rumah. Ini lihat cuacanya sama sekali mendung. Ini kita coba ya mic-nya, enggak gue tempel di helm, tapi gue tempel di kerah. Dan settingannya ini gua di min 12 untuk gainnya, dan noise reductionnya yang low, dan gua pakai Rocksteady Plus. Ya, nanti kita cek apakah hasilnya bagus atau tidak selama perjalanan ini. Mungkin nanti dalam seminggu ini kita akan melewati rute yang sama. Nanti kita lihat perubahan-perubahannya apa aja nanti selama puasa seminggu ke depan ini di jalan. Entah nanti semakin macet atau mungkin lancar. Ya kita lihat aja, ini karena ini hari pertama di bulan puasa. Kita cek kondisi lalu lintasnya sepanjang jalan, apakah baik-baik saja atau tidak. Tapi sih kemarin gua lewat sini, di sini udah kena macet nih. Tapi hari ini kan depan sudah mulai macet. Ini
tadi kita baru melewati rumah sakit Harapan Bunda Pasarbo. Nah, di depan tuh ada perlambatan, sebenarnya nggak tahu apakah itu ada putaran di depan, kan macetnya karena ada putaran atau ada hal lain. Ini kondisi cuaca masih hujan ya, tapi hujannya ya dibilang deras juga tidak, dibilang hujan berhenti ini juga tidak. Balap lagi guys ya. Biasanya kan kondisi-kondisi ini setiap hari akan berbeda. Ada hal-hal baru nanti yang akan kita temui sepanjang jalan. Dan juga nanti besok juga mungkin kita lewat sini juga nanti akan menemukan hal-hal yang berbeda juga dari hari sebelumnya. Oh, tadi truk mau muter, nggak tahu guys. Ternyata truknya mau masuk ke Pasar Keramat Jati. Nah itu dia guys, hati-hati guys. Waktu-waktu mungkin kalian semua akan menemukan hal seperti itu karena truk kan manuvernya dia pasti akan mengambil jarak yang cukup luas untuk berbelok. Jadi hal seperti itu hati-hati guys, terutama kalau ketemu truk dan terutama kalau di jalur-jalur atau jalan-jalan yang memang banyak dilalui oleh truk, yang dilewati oleh truk. Nah itu guys, hati-hati guys, terutama di Tanjung Priok sana. Nah ini juga biasanya macet, tapi hari ini juga lancar. Ini di putaran Polsek. Guys ya, besok kita lihat lagi kondisinya di jam yang sama juga. Biasanya macet guys. Dan juga nih di Simpang Hek biasanya juga macet, cuma tapi lancar. Dan juga dulu ini banjir guys, itu sudah dibuat bendungan tuh, jadinya kali Hek ini mungkin tidak terjadi luapan dari kali lagi. Cukup banyak guys para pejuang rupiah yang sedang berkendara menuju tempat kerja masing-masing. Ya sama, gue juga pejuang rupiah yang pagi-pagi hujan gini ke tempat kerja diguyur hujan, yang penting kita hati-hati guys, jaga jarak dan juga jaga kecepatan, karena kita melakukan berkendara ini kan setiap hari. Setiap hari kita lewati jalan ini. Oh, tapi juga ada beberapa rute guys, ada 3. Yang pertama ya Genre Bogor, yang kedua lewat Condet, tapi ujungnya nanti sama. Ujungnya juga nanti di ketemunya di Cililitan, dan yang ketiga lewat Mampang Perapatan. Nanti mungkin kita seminggu guys ya. Tapi kalau di Condet sekarang lagi ada galian
Itu apa nanti pulangnya ya, nanti kita lewat sana. Biasanya kemarin udah lewat cuman macet. Itu belum puasa ya, apalagi hari ini puasa. Biasanya banyak yang ngabuburit atau banyak pedagang dadakan panjang jalan. Nanti coba kita lihat guys. Nah di sini juga macet ya. Ini mau ke Kampung Makassar, Simpang Makassar mungkin apa tuh? Ya coba selama seminggu ini motovlognya melalui standnya menggunakan stand holder yang di stang. Nanti aku taruh yang di helm juga. Beda, nanti kita coba cek perbedaannya guys. Nanti kita motovlognya melalui di stang, holdernya kita taruh di stang, terus nanti kita coba ada di helm. Kalau di stang ini kan mungkin kita tidak di satu arah saja ya guys ya, statis, kita hanya ke depan aja. Kalau di helm kan mengikuti gerakan kepala, kanan, kiri, atas, bawah. Jadi bisa melihat beberapa view, point of view-nya banyak. Kalau ini stangnya kan hanya statis, hanya lurus ke depan aja. Nah, banjir juga nih guys. Ini hujan malah lancar guys. Biasanya nih mau masuk ke Kramat Jati apa? Sorry guys, tadi Pasar Induk. Nah, tadi yang terbelok itu Pasar Induk, maaf, ini Kramat Jati. Sorry guys. Pada Safari Road sini masih di sana. Nah, ini biasanya macet nih guys di Kramat Jati ini. Tapi kemudian hari ini baik-baik saja kondisi lalu lintasnya, tidak ada antrian. Macet. Nah, bersyukur guys, kondisi lalu lintasnya lancar di hari pertama puasa. Yang sebelum-sebelumnya macet, tapi biasa guys, mungkin hari pertama ya banyak yang libur ya. Ada kantor utama swasta ya, ada hari pertama itu libur, mungkin itu juga mempengaruhi. Kayak di kantor istri gue guys, hari ini libur di hari pertama. Mungkin ada beberapa juga yang kantornya membuat kebijakan hari pertama puasa libur. Tapi kalau kantor pemerintahan tidak guys, tetap masuk, tidak ada kata libur. Nah, ini banjir lagi guys. Itu tadi ada rambu motor dilarang berputar, tapi tetap saja banyak motor-motor yang berputar. Ini sudah jelas motor dilarang berputar kecuali gerobak. Nah, gerobak itu biasanya nanti sore guys, jam 6 di Kramat Jati itu buka. Nah, gerobak itu nanti baru dipasang, nanti akan jual segala macam ikan, kerang, pokoknya hasil laut. Nanti kita lihat pulangnya guys. Ini kita sudah naik Ciulitan. Biasanya juga di sini
macet karena imbas dari macet yang ke arah Kalibata. Kita lewat mana guys ya? Lewat macet guys, kita lurus aja lewat Uki. Nah, cukup macet, nanti kita lewat sana guys. Ini coba kita lewat sini guys ya. Kita coba cari jalan dulu karena ini sekarang sudah jam 8 kalau nggak salah. Jadi kita coba cari jalannya dulu. Nanti biar tahu di sana kondisinya macetnya menyebabkan karena apa. Ini kita lewatin dulu guys ya. Oh ya guys, nanti pulangnya nanti atau perginya mungkin nanti kita akan melewati lajur busway, tapi itu sebenarnya tidak melanggar guys ya, karena di situ dilakukan pengaturan oleh kepolisian atau petugas dari Transjakarta. Jadi ada beberapa kondisi atau beberapa titik lajur busway bisa dilalui, itu untuk pengaturan guys ya, bukan yang melanggar. Karena semua apapun itu di jalan ini ada namanya pengaturan atau diskresi. Nah, diskresi ini semua para riders juga harus tahu. Diskresi ini perlu dilakukan untuk mengurai kemacetan atau kepadatan. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengurai hal tersebut. Jadi nanti kalau ada yang lewat lajur busway, jangan langsung dijat, wah itu melanggar. Tidak guys, ada beberapa lokasi itu memang diatur atau diarahkan lewat lajur busway atau jalur busway. Itu guys ya. Nah di sini di Uki ini memang macet guys. Macetnya juga ada imbasnya. Imbasnya itu dari kepadatan yang terjadi yang mau ke arah Jalan Gatot Subroto atau ke arah Kuningan atau ke arah Pancoran, itu macet guys. Jadi buntutnya itu cukup panjang sampai sini imbasnya guys. Nah, macet itu di depan BNN itu tuh, kantor BNN. Naik motor kita harus pinter-pinter nih guys, harus pinter-pinter hak milik. Jadi kalau tidak dapat jangan dipaksa, karena ini hujan. Pengendara mobil juga pasti juga pandangannya juga terhalang atau tidak jelas juga. Kita yang intinya saling menghargai ya guys, motor, mobil. Yuk kita saling menghargai. Karena beberapa kali kalau di jalan itu sering ada cekcok motor mobil, entah mobil yang nyenggol motor atau sebaliknya. Tapi semua itu bisa tidak terjadi kalau kita waspada, hati-hati dan tidak memaksa. Kita berkendara itu mengalah aja guys. Mengalah dengan kebaikan. Nah ini guys, macet nih. Tapi kita coba lurus aja guys ya. Lurus. Nanti, wah ini guys kalau kita sudah lewat sini, mau tidak mau 6 hari ke depan ini juga lewat sini guys. Nah, tadi kan udah gue sampaikan 7 hari ke depan kita akan melalui rute yang sama. Nah, tidak mau 6 hari ke depan ya kita
baiknya sih selama sebulan kita terus kontrol. Tapi ini karena puasa, ya kita bagi-bagi aja guys. Puasa kan 30 hari. Ya jadinya kita coba bikin seminggu juga, nanti seminggu lewat mana, seminggu lewat mana. Ya nanti kelihatan perubahannya. Ya mungkin teman-teman yang satu jalan atau satu lajur atau jalan yang gue lewatin ini mungkin bisa menjadi informasi buat teman-teman. Ini juga lagi ada pekerjaan gitu guys. Ada beberapa lokasi-lokasi sedang ada pekerjaan, terutama sekarang banyak galian. Nah galian ini sepertinya untuk air bersih. Di Jakarta ini sepertinya ada beberapa daerah sedang ada galian, terutama galian air bersih. Mungkin ya guys, ya kita nggak tahu lah. Mungkin Jakarta nanti kedepannya akan menggunakan pump, tidak menggunakan air tanah. Air pump ini kita gunakan dari jet pump atau dari mana apapun penyedot tanah. Mungkin Jakarta akan diatur menggunakan pump ke depannya guys. Mungkin ya guys, kita tidak tahu, tapi sudah kita lihat nanti. Tapi beberapa daerah sudah mulai ada galian air bersih. Mungkin kalau kita dengar berita kan, Jakarta itu setiap tahun ada penurunan entah 1 cm atau 2 cm per tahunnya, penurunan tanah guys ya. Ya mungkin dengan adanya menggunakan air pump salah satunya bisa membantu ya, untuk mengurangi hal tersebut. Ini kita ini guys, hati-hati ini guys. Ini juga nih kalau hujan sebenarnya nih, lihat nih guys, ada cat-cat berwarna hijau. Nanti juga ada lintasan-lintasan lajur busway yang dikasih warna. Itu sebenarnya bahaya guys, itu licin, hati-hati guys. Karena gue dulu pernah mengalami slip, apa ya istilahnya ya, ya pokoknya bannya tidak bisa menempel ke aspal karena licin permukaannya, jadinya sempet goyang motor. Nah itu hati-hati guys. Sebenarnya sih kalau gue lihat sih malah bahaya, ada cat aspal itu dicat, bahaya sebenarnya. Mungkin tujuannya bagus, tapi untuk keselamatan itu agak beresiko di kondisi hujan ya guys. Mungkin kalau tidak hujan masih aman-aman aja sih. Gue nggak pernah apa ya, nggak pernah licin lah. Aspal aja tanpa dicat aja udah licin, apalagi dicat. Nanti kita temuin banyak jalan yang dicat. Ya mungkin karena biasanya sih untuk lajur-lajur Transjakarta. Nah juga nih guys, mungkin nyambung lagi nih. Ini tadi masih ngomong Transjakarta lah. Kadang nih orang nyebutnya naik Transjakarta naik busway. Padahal kan salah guys. Busway itu kan jalur bus kalau kita ke bahasa Indonesiain. Nah orang bilang ayo naik busway lah, karena kita mau naik jalur bus. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya tidak mengatakan hal tersebut lah melalui kita naik busway. Ya kalau kita kan Transjakarta guys, Transjakarta. Di daerah-daerah lain juga banyak ada trans apa ya, ya pokoknya di masing-masing kota juga ada bis-bis BRT-nya dengan sebutan trans apa lagi, macam-macam lah, banyak lah. Nah ini juga sama nih guys, ini juga sering macet nih. Nah sama kayak gue nih guys, robot itu depan ada mobil. Jadi di sini agak resiko nih guys, hati-hati guys.
lampunya buat pengendara jalan tidak berhenti pada tempatnya. Nah ini nih guys ya, tadi gue bilang ini lajur busway tapi memang boleh dilalui guys, karena memang petugas sebelumnya mengarahkan kendaraan itu lewat lajur busway ini guys, karena di sebelah kiri ini macet. Memang lancar kondisinya, ini lagi lancar. Nah salah satu ini guys ya, nah macetnya ini orang yang ke arah kiri nanti guys, ini kan di ini Melayu nih guys. Nah itu biasanya ke kiri tuh ke arah Tebet macet guys. Oh ini udah macet nih, udah macet guys. Nah itu motor-motor tuh banyak yang melanggar tuh guys. Nah ini macet tuh, biasanya macetnya panjang guys sampai belakang sana tadi lampu merah. Makanya dilakukan rekayasa, salah satunya boleh melewati lajur Transjakarta. Ini juga sama ini guys, ini juga sebenarnya lajur Transjakarta, bukan kita juga tahu, karena kalau belum ada lajur Transjakarta ada rambunya guys. Ini kan tidak ada rambunya, mungkin lajur ini dilewati untuk memecah, karena ini kan lajur besar. Biasanya kalau dibuka guys, ini nanti ada orang yang motong kanan, motong kiri, itu agak beresiko. Ini juga, ini guys sebelah kiri macet, makanya dibuat 3 lajur kali guys ya, dengan ada pemisahnya. Guys, yang kanan juga macet nih. Jadi memang sepertinya buat pembuka jalannya cukup bagus. Nah, macet nih guys. Ini macetnya udah sampai sini, berarti gawat nih. Nah itu guys, ini sudah 3 lajur dan macet nih guys. Jadi ini udah lumayan parah nih. Nah, biasa guys, Jakarta itu kalau sudah hujan kemungkinan besar udah pasti macet. Gerimis aja guys, wah udah macet gerimis aja. Kalau hujan federasi, mungkin kan hujan cukup deras nih. Aja guys, biasanya kalau udah macet parah nih. Soalnya di sana nggak bisa nyalip-nyalip, kalau di sini kan kita masih bisa nyalip nih, nyalip kanan kiri, nyalip kanan kiri. Cukup
tangannya lancar kalau nggak ada bajai. Biasa bajai. Oh, banjir. Nah, guys, lihat, mungkin kita nggak lewat jalan tengah, lajur tengah. Kalau sudah macet gini, kita sudah harus ikut antrian, nggak bisa nyalip. Nah, ini macetnya di sini nih guys nih. Jadi ada stasiun kereta. Di sini termasuk pertemuan integrasi lah ya antara Transjakarta dan kereta. Dan ada hal yang mungkin ini juga macet nih guys. Ini macetnya karena banyak overtaking. Ini stasiun Matraman. Dari pengaturannya sepertinya agak sulit sudah. Ini jelas tapi tidak boleh kalau ini guys. Melalui lajur Transjakarta. Karena depan ini biasa di lampu merah Matraman ini macet guys. Macet gitu. Karena kiri itu lagi ada pekerjaan jalan atas, entah itu LRT atau buat jalan layang atas ya, nggak tahu. Ini nanti kita lihat di kiri itu ada pekerjaan. Ini juga kondisinya juga. Nah ini guys, ini jalan ini hati-hati guys, jangan ngambil lajur kanan karena lajur kanan itu rusak, banyak lubang. Ini buat teman-teman yang melewati riders yang buat melewati jalan Matraman, ini hati-hati guys. Lajur kanan ini biasanya banyak lubang, itu banyak tamburan guys. Ini sudah ditambul, tapi sebelumnya itu lubangnya cukup besar dan banyak sekali. Dan ini di lajur kanan guys, ya mungkin berarti pergerakan tanah di lajur kanan ini mungkin agak mudah bergerak tanahnya. Jadinya setiap hujan itu sudah pasti bolong dengan pemerintah. Nah, guys. Ya kan kalau jalan kita harus pintar-pintar nyacel guys. Oh, macet kan guys. Ini macetnya yang ke arah kiri guys. Jadi imbasnya kena yang mau lurus. Tapi ada beberapa hal juga guys. Nah, kadang macetnya diperlukan. Kenapa diperlukan? Jadi nanti yang di jalan Salemba depan itu jadinya volume lalu lintas itu berkurang. Ini seperti nyaring. Kalau sini nggak jalan-jalan. Berhenti kali hujannya guys.
guys, belok kirinya macet banget guys. Biasanya di sini udah ada petugas sih yang mengatur. Belok, lurus. Ini guys, sudah ada petugasnya. Nah ini juga sama nih guys ya. Ini lewat lajur busway ini untuk kondisi saat ini masih diperbolehkan guys ya. Karena yang tadi saya bilang guys itu ada kemacetan atau kepadatan. Nah jadi beberapa kasus atau beberapa lokasi ini memang diperbolehkan, ingat guys ya, diperbolehkan. Nah ini juga nih guys, ini kenapa di Pasar Rambu ini banyak tuh, lihat ya. Ini bahaya nih, banyak kendaraan berputar. Saya nggak tahu lah tuh pemikiran orang itu, mikirnya egois diri sendiri, tidak memikirkan keselamatan orang lain. Itu banyak guys gitu. Tahu lah itu orang, dia berpikir bayangin guys, kalau kita dalam kecepatan lumayan kencang terus tadi potong, nah ini guys tadi gue bilang guys, ini kan Salemba. Masuk ke penyaringan tuh, ini cukup penyaring kendaraan yang di belakang sana. Coba kalau lancar, wah di sini sudah macet. Nah guys, ini dulu lajur sepeda, ini udah nggak digunakan. Ini ada pembatasnya dulu guys, sekarang udah nggak digunakan lagi. Dan juga sepeda, ada sepeda juga nggak lewat sini guys, karena nggak nyaman guys. Lihat nih, nanti ada penutup saluran air yang kalau dilewati sepeda itu kan nggak nyaman, karena sepeda itu kan joknya tidak seperti jok mobil. Atau jok motor. Hujan nih guys, kalau nggak hujan ini banyak pengendara motor naik handphone guys karena hujan ini. Sebelumnya gue coba seminggu itu lewat Mampang Perapatan, tapi sebelum Mampang Perapatan atau setelah Mampang Perapatan itu lumayan macet guys. Tapi kalau sudah masuk ke Kuningan
itu enak, lancar. Tapi di Mampang Perapatan ini yang waduh macetnya, karena banyak lampu merah tuh. Sana banyak lampu merah. Sebenarnya di Mampang Perapatan aja tuh yang waduh yang benar-benar effortnya cukup berat gitu. Tapi guys kalau udah sampai Kuningan, enak guys, lancar sekali. Karena jalannya lebar dia. Nah tetapi Kuningan yang ke arah Gatot Subroto, nah itu PR tuh guys. Itu kan jalannya terbagi-bagi tuh. Jalannya ada pembatasnya, nah jadinya kalau udah macet lah udah. Sebenarnya tuh kalau bisa tuh yang Kuningan itu dibuka juga pembatasnya, biarin terbuka lebar aja, sama seperti yang arah sebaliknya. Nanti kita lihat sana guys ya, mungkin minggu depan kali ya. Mungkin minggu ini kita lewat lajur yang sama tujuan ini, dan puasa nanti juga bulan puasa besok juga. Dan ini bisa langsung gue upload ya. Ini juga jalan sini guys, ini sebenarnya yang lancar tuh sebelah kiri ini guys, yang lancar sebelah kiri nih. Nah, sebelah kanan tuh justru malah lancar lajurnya ya sebelah guys. Ini kalau lajur gini mah ya tuh aman-aman, maksudnya bisa bergerak. Tapi kalau lajur kanan tuh biasanya malah macet. Ini guys, mungkin info buat teman-teman. Hai, kalau sini misalnya di lajur kiri dulu aja. Nanti kalau sudah mendekati flyover Senen baru kita geser ke lajur kanan. Kalau gue lewat sini itu guys, karena para riders yang lewat sini pas dari lampu merah Salemba itu lajur kanan aja guys, lajur kiri maaf, lajur kiri. Tapi nanti kalau sudah mendekati flyover, karena gue lurus ya, nggak belok, nggak lewat Bumutani, karena Bumutani macet, gue lurus sampai lewat rumah sakit Gatot Subroto. Karena Bumutani biasanya macet, lampu merah. Ya kalau bisa kita jalannya itu ngindari lampu merah lah. Sorry guys, gue lap lagi lensanya. Akhirnya lensanya karena hujan, katesan ada katesannya itu ganggu teman-teman. Ini nggak tahu nih kita berapa menit ya berjalan guys. Nanti kita lihat aja durasinya. Nah ini kita sudah melewati flyover Senen. Kalau sini enak guys, tidak ada lampu merah ya. Jadinya nanti kita lewat lajur yang sekarang gue udah aman-aman aja. Lajurnya paling berhenti mungkin jatuh pas hujan. Oh iya guys, lupa tadi, ini hari pertama puasa, hari sekolah libur guys ya. Nanti masuknya minggu depan. Nanti kita lihat lagi minggu depan ya, pas sekolah masuk nih, rame pasti. Sore biasanya juga rame nih. Nanti coba kita lewat jalan-jalan yang banyak jual takjil. Jadinya pemandangan-pemandangan itu ya bisa kita lihat, bisa kita nikmatin ya hanya saat bulan puasa. Nah ini juga hati-hati nih guys nih. Benar-benar perhatikan lokasi sekitar kanan kiri, karena ini ada yang lurus, ada yang belok. Nah posisi kita kan motongin jalan lurus. Nah itu hati-hati guys. Jangan lupa sen, jangan pelit sama sen. Sekarang tuh orang pelit sama sen. Emang sennya dosa apa ya? Nyalain sen aja berat amat. Emang sen itu nyalain sen di penjara apa ya? Ini banyak orang yang males nyalain sen, nggak tahu kenapa itu bosannya. Nah gue selalu jeplak aja guys ya, dosa kalau masuk penjara.
habisnya orang tuh pelit banget nyalain sen. Padahal sen itu kan penting. Kalau kita lihat dari segi agama, kita dapat pahala ya. Dapat pahala karena apa? Kita membantu orang. Orang itu kan jadi siap. Oh, ini depan nggak belok kiri atau belok kanan, nah kita kan udah siap. Tapi kan kalau nggak nyalain sen, nah ini kayak gini guys, ini bahaya nih, sorry, potong. Ini bahaya nih, ini licin. Sebenarnya emang ini terus lajur Transjakarta, tapi kan ini bisa dilalui kendaraan karena tidak ada apa, tidak ada batasan. Itu hati-hati juga. Nanti ada lagi depannya. Nah, balik lagi guys. Masalah sen tadi. Kan tuh gini. Kenapa orang males pakai nyalain sen? Padahal itu kan termasuk membantu orang ya. Jadi kita dapat pahala. Nah, itulah orang guys. Ada beberapa hal-hal yang orang itu males. Jadinya yang ke arah kiri itu sempit jalannya. Kadang hal kayak itu kan orang yang ngerti lah yang parkir itu merasa atau enggak juga nggak paham gitu. Harusnya kan dia merasa ya. Oh ini gue menyebabkan ini, menyebabkan macet nih. Makanya orang bisa berpikir. Sekarang orang itu udah masa bodoh, udah mau macet, udah mau ngapain, udah bodoh amat udah. Nah guys, sekarang banyak yang egois, tidak memperhatikan sekitar. Nah ini sini ada nih guys. Oh ini dia nih. Ini pernah ada orang jatuh nih guys, sampai seperti ini guys, jatuhnya seperti jatuh yang di MotoGP itu guys. Tapi untungnya orang nggak apa-apa. Dia main belok aja, ngebut. Nah pas melewati atas cek tadi tuh, cek raman bannya ke aspal kan nggak ada, ya jatuh dari tinggi, jadi posisinya miring seperti MotoGP pas belok guys. Kalau Marquez jatuh atau pembalap lain jatuh kayak gitu jadi. Kalau maksudnya enak ada gravelnya ya, ada apa sih? Ya ada batu-batu kecil atau pasir. Kalau dia jatuh aman benturannya. Ini kan enggak. Jatuh tadi nabrak apa tuh? Ada pembatas tadi tuh. Oh, saya. Kayak gitu tuh guys tuh agak resiko sebenarnya kalau di jalan jaya itu dikasih cat. Mungkin untuk memberikan tanda itu maju Transjakarta ya mungkin dicari lah solusi yang lain ya, maksudnya kita mungkin ikutin studi banding ke luar negeri ya mungkin hal itu kita kan di sini pengendaranya kan tidak seperti luar negeri guys memang guys ya seperti kalian tahu lah pengendara di Indonesia itu seperti apa sama bos kadang gue sendiri juga melanggar ya semua orang lah pasti pernah melanggar lah dan akhirnya tapi masa seperti itu terus guys. Oke guys sepertinya udah cukup dulu guys ya. Terima kasih udah nemenin para rider dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah bersama dengan gua itu selama beberapa jam tadi ya ke depan. Oke guys terima kasih hati-hati di jalan.